Kak, selamat siang. Silakan duduk. Oke. Gimana tadi perjalanannya dari rumah ke sini, Kak? Alhamdulillah lancar. Oke, baik. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel saya. Pernahkah Anda merasa cemas atau tidak nyaman dalam situasi tertentu, situasi sosial? Merasa sulit untuk memulai percakapan, mempertahankan interaksi, atau bahkan sekedar merasa diterima? Jika iya, Anda tidak sendirian loh. Banyak dari kita mengalami tantangan dalam mengembangkan keterampilan sosial yang memuaskan. Hari ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana CBT dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengembangkan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Mari kita lihat bagaimana tahap awal dari proses ini berjalan. Selamat datang Zulaika. Terima kasih sudah datang hari ini. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Terima kasih, sedikit gugup, tapi saya senang akhirnya bisa bertemu. Saya mengerti, tidak apa-apa jika Anda merasa gugup. Tujuan kita hari ini adalah untuk saling mengenal lebih baik dan menciptakan ruang yang nyaman bagi Anda untuk berbagi. Baik, Saya harap Anda merasa aman dan didengarkan di sini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memahami perspektif Anda. Jadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tujuan sesi kita kali ini adalah untuk mulai memahami lebih dalam, mengenal kesulitan Anda dalam berinteraksi sosial, dan bagaimana kita bisa menggunakan penggunaan CBT untuk meningkatkannya. ya saya ingin merasa lebih percaya diri saat bertemu orang baru dan tidak terlalu cemas saat berada di keramaian. Tepat sekali. Ada beberapa sesi ke depan. Kita akan bekerja sama untuk mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang mungkin menghambat Anda dalam situasi sosial, dan kemudian belajar strategi baru yang lebih efektif. Coba kita ambil contoh sederhana. Pernahkah Anda merasa sangat cemas sebelum berinteraksi dengan orang baru? Sering sekali. Apa yang biasanya terlintas di pikiran Anda saat itu? Saya takut tidak ada yang mau bicara dengan saya, atau saya akan terlibat bodoh. Dan bagaimana perasaan Anda saat pikiran itu muncul? Saya tidak nyaman, jadi saya biasanya berusaha menghindarinya. Anda melihat pikiran tidak ada yang mau berbicara dengan saya, memicu perasaan cemas yang mengarah pada perilaku menghindar. Ini adalah hubungan yang sering terjadi, dan memahami pola ini adalah langkah penting dalam CBT. Sekarang, mari kita coba terapkan satu tujuan kecil yang ingin Anda capai terkait keterampilan sosial dalam waktu dekat. Misalnya, apa satu hal spesifik yang ingin Anda lakukan minggu ini yang akan menunjukkan kemajuan? Mungkin saya ingin mencoba memulai percakapan singkat dengan satu orang baru di kelas. Itu tujuan yang bagus dan spesifik. Bagaimana kita bisa membuatnya terukur? Mungkin dengan mengatakan Anda akan mencoba melakukan beberapa kali. 1 kali saja untuk minggu ini. Baik, apakah ini sesuatu yang menurut Anda dapat dicapai dan relevan dengan keinginan Anda untuk lebih merasa percaya diri? Ya, saya rasa begitu. Dan batas waktunya adalah minggu ini. Jadi tujuan SMART kita adalah saya akan mencoba memulai percakapan singkat dengan satu orang baru di dalam kelas minggu ini. Untuk kedepannya, kita akan bertemu secara rutin. Menurut Anda, seberapa sering Anda bisa meluangkan waktu untuk sesi ini? Mungkin seminggu sekali. Baik, kita jadwalkan itu. Setiap sesi biasanya berlangsung sekitar 45-60 menit. Apakah itu sesuai untuk Anda? Ya, sepertinya cukup. Penting
Penting bagi Anda untuk tahu bahwa semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia. Saya tidak akan membagikan informasi Anda kepada siapapun, kecuali ada situasi yang membahayakan diri Anda atau orang lain, dan itu pun akan kita diskusikan terlebih dahulu. Saya mengerti, terima kasih. Minggu lalu, kita mengidentifikasi otomatis Anda saat ingin mendekati seseorang, yaitu mereka pasti tidak ingin berbicara dengan saya. Apa bukti yang Anda miliki untuk mendukung pikiran itu? Sebenarnya tidak ada bukti konkret, hanya perasaan saja. Lalu, adakah kemungkinan pikiran lain yang lebih realistis dalam situasi itu? Mungkin saya tidak tahu apakah mereka tertarik atau tidak sampai saya mencoba berbicara. Tepat sekali. Kita mulai mengganti pikiran yang tidak membantu dengan pikiran yang lebih realistis dan positif. Hari ini kita akan berlatih bagaimana memulai percakapan. Saya akan berperan sebagai orang baru yang Anda temui dan Anda mencoba memulainya. Hai, Hai juga, senang bertemu denganmu. Bagus sekali, Anda sudah memulainya sekarang. Coba tanyakan sesuatu yang sederhana, misalnya tentang acara yang sedang berlangsung. Ketika Anda merasa gugup saat berbicara di depan umum, pikiran apa yang muncul? saya pasti akan membuat kesalahan dan terlihat bodoh. Mari kita telah lagi bukti-bukti yang mendukung dan menyanggah pikiran itu. Ingat latihan kita minggu lalu? Kita sudah berhasil melakukan kotak mata dan tersenyum pada orang-orang minggu ini. Tantangannya adalah mengucapkan halo pada satu orang yang tidak Anda kenal. Mari kita coba lagi skenario di mana Anda ingin menyampaikan pendapat dalam presentasi. Saya akan menjadi teman kelas Anda. Bagaimana Anda biasanya merespon ketika seseorang mengkritik Anda? Itu masih terasa sulit, tapi saya akan mencoba. Mari kita latih cara merespon kritik dengan lebih tenang dan konstruktif. Kita sudah berjalan beberapa sesi. Bagaimana menurut Anda perkembangan Anda dalam mencapai tujuan yang menetapkan di awal? Saya merasa jauh lebih berani untuk memulai percakapan dan tidak terlalu cemas saat berada di sekitar banyak orang. Itu perkembangan yang luar biasa. Apa saja strategi CBT yang menurut Anda paling membantu? Mengidentifikasi pikiran negatif dan menantangnya, benar-benar mengubah cara saya melihat situasi sosial. Latihan peran juga membantu saya merasa lebih siap. Penting untuk kita diskusikan juga bagaimana Anda bisa mempertahankan kemajuan ini dan mengenali tanda-tanda jika Anda mulai merasa kesulitan lagi. Saya sangat menghargai komitmen dan kerja keras Anda selama sesi-sesi ini berlangsung. Anda telah membuat kemajuan yang signifikan dan saya yakin Anda akan terus berkembang. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya merasa jauh lebih optimis sekarang. Ingatlah alat dan strategi yang sudah kita pelajari. Anda memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan sosial di masa depan. Mari kita tinjau kembali tujuan awal kita. Menurut Anda, sejauh mana Anda sudah mencapainya? Saya rasa saya sudah mencapai sebagian besar tujuan awal saya, terutama dalam hal memulai percakapan dan mengurangi kecemasan. Bagus sekali. Sekarang, mari kita susun rencana pemeliharaan strategi apa yang akan terus Anda gunakan untuk menjaga kemajuan ini. Saya akan terus mempraktekkan mengidentifikasi pikiran negatif dan mencoba keluar dari zona nyaman saya secara bertahap. Itu rencana yang baik. Sesi kita hari ini adalah sesi terakhir kita untuk saat ini.
Ingatlah bahwa pintu akan selalu terbuka jika Anda merasa membutuhkan dukungan lagi di masa depan. Terima kasih banyak atas semuanya. Sama-sama Zulaika, saya mendoakan yang terbaik untuk Anda. Baik Zulaika, kita sudah meninjau kemajuan dan menyusun rencana pemeliharaan. Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Tidak ada, saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, ingatlah kekuatan yang sudah Anda temukan dalam diri Anda. Percayalah pada kemampuan Anda untuk terus berkembang. Sampai jumpa lagi jika Anda merasa perlu. Baik, sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya.